Perkenalkan, nama saya Shana Indra Suratan dari kelas LA35 dengan NIM 28024200542 dan hari ini saya akan mempresentasikan soal proyek interior design 2 F&B saya yang menggunakan restoran Nasi Bakar Nusantara. Yang pertama ada profil dari restorannya. Nasi Bakar Nusantara adalah rumah makan yang menjual nasi bakar dan lauk bercita rasa rempah khas Indonesia. Lokasinya ada di seberang kampus Binu Syahdan, tepatnya ada di Jalan U, dan restoran ini ramai dikunjungi oleh sivitas akademika karena harganya yang terjangkau. Nasi Bakar Nusantara mengusung konsep casual dining serta menyediakan layanan takeaway dan delivery melalui Gojek. Kemudian ini ada data-data yang telah saya kumpulkan. Yang pertama, target customer mereka adalah mahasiswa dan juga warga lokal sekitar. Service style yang mereka gunakan adalah casual dining dan juga takeaway atau delivery. Jam operasional mereka dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Jumlah karyawan mereka secara total ada 7 orang. Lalu ada brand identity dan values mereka. Tagline mereka adalah Jawaranya Nasi Bakar. Nasi Bakar Nusantara adalah brand kuliner yang menghadirkan nasi bakar dengan rempah khas Indonesia, praktis dan terjangkau. Mereka berlokasi di seberang Binusya dan brand ini menjadi favorit Civitas Akademika dengan konsep casual dining, takeaway, dan delivery via Gojek. Identitasnya kuat sebagai pilihan lokal yang cepat, lezat, dan autentik. Jumlah shift mereka ada dua shift, terbagi menjadi shift pagi dan shift siang. Yang pertama dimulai dari shift pagi dengan dua orang dari jam 8 hingga jam 4 sore. Shift pagi disambung dengan shift siang di jam 2 sampai jam 10 malam. Lalu aktivitas utama yang mereka lakukan di restoran tersebut ada persiapan bahan makanan, memasak lauk, membakar nasi bakar, pelayanan dine-in dan takeaway, pembayaran dan juga pengemasan. Berikut adalah layout existing dari restoran nasi bakar Nusantara yang ada di Jalan U. Luas dari layoutnya adalah 5,5 meter kali 3,3 meter. Dan terlihat ada dua area masak, ada yang di depan dan juga ada yang di belakang. Dapur belakang ada sink, ada kompor, kompor satu tungku. Kemudian di depan hanya tersedia meja dan kompor satu tungku. Untuk dapurnya, lebarnya adalah 3,3 meter dikali 1,9 meter. Sisanya adalah dining area-nya yang ada 3 meja, ada beberapa kursi, dan juga ada area kasir. Dan juga ada kulkas showcase-nya. Berikut adalah dokumentasi yang saya telah ambil ketika saya survei ke restorannya langsung. Lanjut ke site plan. Untuk mikro, saya memilih untuk menempatkan lokasi restoran ini di Jalan Cipete Raya karena visibilitasnya yang tinggi. Dan juga dikarenakan tempat ini dikelilingi oleh bangunan komersial seperti kafe, ruko, dan juga hunian. Lingkungan ini juga aktif dengan aktivitas lifestyle dan kuliner. Akses untuk mendatangi tempatnya juga mudah karena berada di kawasan Cipete, dekat dengan pusat aktivitas komersial dan kreatif, serta akses transportasi umumnya ada MRT Cipete Raya kurang lebih 5 sampai 7 menit em, dari lokasi, dan ojek online dan juga kendaraan umum mudah untuk dijangkau. Untuk flow activity staff, sebelum jam operasional dimulai, mereka datang ke lokasi, menyiapkan bahan dan alat masak, membersihkan area dine-in dan dapur, kemudian mereka membuka toko. Kemudian saat jam operasional sedang berjalan, mereka menyambut dan menerima pesanan, membuat pesanan customer, menyajikan atau mengemas pesanan, dan bersih-bersih dapur dan area dine-in. Kemudian setelah jam operasional telah berakhir, mereka menghitung pendapatan hari, menghitung dan menyiapkan stok barang, kemudian menutup restoran. Untuk flow activity customer, customer datang ke lokasi, memesan makanan di kasir, menunggu pesanan disiapkan, kemudian ketika mereka menerima makanannya, ini terbagi menjadi dua, dipisahkan oleh customer yang dine-in dan juga customer yang takeaway atau delivery. Untuk yang dine-in, mereka makan di tempat, membayar makanan, kemudian meninggalkan lokasi. Untuk yang delivery atau takeaway, uh, penerima menerima pesanan dan membayar, kemudian meninggalkan lokasi. Berikut adalah konsep board saya. Di sini terlihat saya memilih banyak warna yang lebih ke arah natural organik.
Jadi banyak hijau, banyak coklat, banyak krem. Saya juga lebih memilih konsep yang sederhana karena makanannya yang tidak begitu mewah. Banyak juga aksen-aksen yang menunjukkan tradisional dan nusantaranya karena berhubungan dengan makanan yang disajikan juga. Kemudian lanjut dengan tabel aktivitas dan fasilitas saya. Di area kasir, saya menempatkan meja kasir karena aktivitasnya yang berupa pembayaran, memberi makanan ke customer, dan juga pemesanan makanan. Saya menempatkan area kasir di zona semi publik. Lalu di zona publik saya ada area makan. Dan di area makan ada meja, kursi, dan juga wastafel. Lalu untuk di area servisnya saya ada dapur. Di dapur ada kulkas, freezer, kompor, sink, dan countertop. Yang bisa mengakses area dapur usernya adalah staff saja. Begitu juga untuk zona service, saya juga ada gudang dan area staff. Di sini juga hanya bisa diakses oleh staff saja dan ada fasilitas rak penyimpanan dan juga locker. Berikut adalah rekapitulasi saya. Saya mendapatkan luas denah sebesar 50 meter persegi. Untuk di zona publik, saya ada area makan dan luas awalnya setelah ditambah 10%, saya mendapatkan perhitungan 29,02 meter persegi. Untuk di area semi publik, maaf, untuk di zona semi publik, area kasirnya luas akhirnya 5,63 meter persegi dan untuk zona servis saya ada area dapur, gudang, area staff dan masing-masing luas akhirnya adalah 10,43 meter persegi, 3,39 meter persegi dan 1,51 meter persegi. Setelah ditotal, saya mendapat luas akhir 49,98 meter persegi. Lanjut ke zoning saya. Sebelumnya area publik saya tandakan dengan warna biru, area semi publik saya tandakan dengan warna merah muda, dan area servis saya tandakan dengan warna kuning. Saya membuat 3 alternatif zoning, dan ujungnya saya memilih untuk menggunakan zoning yang tengah, karena positifnya area publik luas, terbuka dan juga fleksibel. Semi publik tetap dekat dengan publik tanpa mengganggu sirkulasi publiknya sendiri. Lalu sirkulasi pengunjung juga lebih natural dan mengalir. Minusnya dari zoning ini adalah akses ke area servisnya sedikit. Lanjut ke grouping. Grouping saya terlihat di area servisnya karena terbagi menjadi staff area, gudang, dan juga dapur. Area makan tidak ada perubahan dari zoning sebelumnya dan juga area kasir tidak ada perubahan. Area kasir berada di kanan depan dari layout dari denah dan area makan berada di tengah membagi area service dan juga area semi publik. Does that take 3, 4? Lalu ada struktur hubungan sirkulasi antar ruang saya dengan diagram bubble. Di sini saya menunjukkan bahwa dari entrance masuk, pertama uh, customer dapat masuk ke area kasir, dan dari area kasir dapat lanjut ke area makan. Khususnya untuk staff, dari area makan mereka baru bisa mengakses area staff, gudang, dan juga dapurnya. Untuk layout furniture saya, di bagian dapur saya ada kompor 1 tungku, kompor 3 tungku, countertop, kitchen sink, countertop 2, freezer, kulkas, kemudian lanjut ke area gudang, ada rak penyimpanan, dan di area staff ada locker. Untuk di area diningnya sendiri ada meja jendela, wastafel, lipat, meja makan 1, sofa booth 1, sofa booth 2, meja makan 2, dan tentunya ada kursi dan juga ada kasir.
Lalu di sini ada potongan AA saya. Potongan AA saya menunjukkan dining area di sebelah kiri dan juga kitchen area di sebelah kanan. Di dining area saya menggunakan dinding bata finishing cat tembok uh, dari merek Dulux uh, dengan warna Bedstone Beige. Saya juga menambahkan pattern wooden wall panel sebagai aksen desain dan juga green wooden wall trim uh, di bagian atas temboknya. Untuk lantainya sendiri, saya menggunakan dua macam lantai untuk di area diningnya, yaitu ada granite tiles dengan ukuran 30 kali 30 di sekeliling lantai denahnya, dan juga ada pattern tiles berukuran 30 kali 30 juga yang mengisi area dalam dari lantainya. Kemudian untuk di area kitchennya sendiri, saya menggunakan ceramic tiles uh, dengan ukuran 30 kali 30 di dindingnya dan granite tiles untuk lantainya. Lanjut ke layout berwarna saya. Di layout berwarna saya menggunakan banyak warna yang berkesan natural, seperti hijau, coklat, menyesuaikan dengan konsep board saya sebelumnya. Di sini bisa terlihat kedua tipe keramik yang saya gunakan di area diningnya. Kemudian ini adalah gambar elevation AA saya. Saya menggunakan warna yang sama dengan layout berwarna saya dari slide sebelumnya. Di sini menunjukkan warna boothnya, warna mejanya, temboknya, aksen-aksen yang ada di tembok, dan juga detail aksesoris lainnya. Lanjut ke front of the shop saya. Warna dari front of the shop saya juga tidak jauh dari interiornya sendiri. Di sini terlihat ada 4 jendela dan juga pintu masuknya yang berada di sebelah kanan dan juga logo restorannya berada di atas eh, lokasi restorannya juga. Terakhir ini adalah gambar perspektif saya. Saya menggunakan warna yang sama seperti gambar yang berwarna saya sebelum-sebelumnya tentunya. Di sini saya menggambar perspektifnya dari angle dapur ke arah pintu depan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada dua booth yang tertutup oleh tembok kasir jika terlihat dari depan. Di sini ada dua booth dan juga ada 4 meja yang ditemani oleh sofa panjang dan juga uh, 4 kursi individual untuk masing-masing mejanya dan juga menunjukkan jendela dan partisi yang menghadap ke luar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.